Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Demokrat resmi cabut dukungan Anies ya, Capres di Pilpres di 2024. Ya, tidak menjadi masalah kata Pak Surya Paloh begitu ya. Kalau mau keluar ya keluar silahkan begitu. Jadi ujung-ujungnya ya itu-itu aja Partai Demokrat kok begitu kan. Mau berlabuh kemana begitu. Saya yakin kalau mau berlabuh ke yang lain pasti semakin sulit mereka begitu ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi pasti dia akan menerima apa yang kemudian ya tidak diundang. Ya pasti nerima ya. Ikut-ikutan pasti tidak menerima begitu kan. Kalau dia tidak punya pengusung atau tidak punya apa namanya mendukung begitu salah satu calon, saya kira partisipasi dalam di 2024 ini sangat disayangkan begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra dan hal ini menurut saya pribadi Partai Demokrat gegabah begitu ya. Dan seharusnya Partai Demokrat itu ya bertahan dulu di situ begitu ya. Memikirkan konstituen yang ada di bawah. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari Novel Asegaf mengatakan begini, cuma segini aja. Ini bayangkan begitu, komentar-komentar hanya jadi lelucon begitu kan bagi mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya mending Partai Demokrat begitu kan ya. Ini sebagai pembelajaran aja, makanya jangan hanya sok menyodorkan cawapres terus begitu kan, tetapi lihat potensi yang ada di situ begitu ya. Pak Surya Paloh mengatakan kita cari yang terbaik begitu kan ya. Karena Anies Baswedan itu hanya harapan ya. Anies Baswedan mengatakan AHY hanya harapan begitu. Anies Baswedan mengatakan ya harapan kepada AHY untuk menjadi pendamping begitu ya di Pilpres di 2024 dalam surat itu begitu ya. Kata-kata harapan itu kan kalau dibaratkan dengan lomba begini, ada juara 1, juara 2, juara 3, baru harapan 1 begitu. Jangan-jangan AHY ini harapan 1 kan begitu logikanya begitu. Saat DKI ya, Anies Baswedan berkali-kali dihadang, dijegal dengan berbagai cara agar rusak dan gagal. Ya, qadarullah. Ya, Anies Baswedan DKI panen prestasi. Untuk Pilpres kekuatan ya status quo ya berkumpul hambat laju Anies Baswedan ya. Bahkan ikhtiar terbalik sedang dilakukan, semoga takdir Allah terbukti Anies Baswedan presiden. Amin ya. Jadi ingat Pilpres 2019 saat Prabowo mengumumkan Sandi sebagai cawapresnya. Demokrat keluar dari oposisi pendukung Prabowo Sandi karena SBY gagal menjadi AHY ya sebagai cawapres Prabowo. Ya karena pada akhirnya mau cari gimana begitu kan ya. Pada waktu itu ya AHY mau berlabuh kemana begitu kan ya. Tidak kepada Pak Prabowo, tidak kepada Pak Jokowi begitu kan. Apakah 2 periode 10 tahun begitu kan. Tidak ikut-ikutan dalam Pilpres ini begitu. Ya inilah pada hakikatnya kalau ingin berkuasa seperti itu saya kira tidak menemukan titik temu. Ya AHY seharusnya punya prestasi dulu di dalamnya, berkiprah dalam dunia pemerintahan begitu kan ya. Belum apa-apa, belum teruji dalam dunia pemerintahan kok seperti itu begitu ya. Padahal dukung aja terus nanti AHY jadi Menpora. Jika punya prestasi sebagai Menpora, ya mungkin ya periode kedua bisa saja dicalonkan sebagai Wapres oleh Anies. Jika sukses jadi Cawapres, maka kans dari RI 1 terbukti setelah Anies 2 periode sebagai Presiden. Kan begitu logikanya begitu. Jadi Partai Demokrat menurut saya pribadi tidak sabaran di situ begitu. Akhirnya apa? Jadi abu-abu begitu kan ya. Maunya sih ya Cawapres begitu. Kira-kira seperti itu. AHY coba bayangkan, Demokrat punya uang banyak atau enggak begitu kan? Ya, kan begitu pertanyaannya begitu ya. Wakil itu seharusnya kan punya uang banyak begitu kan? Atau setidaknya mesin politiknya kuat di situ begitu. Demokrat baru ditimpa musibah hampir ya partainya dibegal orang untuk selamat ya. Emosional pengurusnya agak terganggu dan gampang tersinggung. Ya wajarlah trauma psikisnya belum sembuh begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Demokrat ya resmi cabut dukungan Anies Capres di Pilpres di 2024 ya. Partai Demokrat resmi mencabut dukungan dari Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres di 2024. Hal itu disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng yang di Puri Cikias ya pada hari Jumat kemarin. Di satu sisi, Partai Demokrat mencabut dukungan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres di 2024 ya. Kita lihat saja nanti begitu. Ini menjadi tawaan orang-orang sekitar mereka begitu ya. Bahkan ya salah satunya kalau menurut saya pribadi ya
ada apa Partai Demokrat kok gerasa gerusu sana sini begitu ya. Keputusan itu diambil dari rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, keputusan kedua adalah menarik dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena terjadi ya pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini. Bahkan di satu sisi langkah itu diambil usai Anies Baswedan dan Nasdem secara sepihak menjalin kerjasama dengan PKB dan mau diduetkan dengan Muhaimin Iskandar. Maka tentu diketahui Partai Demokrat pertama kali mendeklarasikan dukungan ya kepada Anies Baswedan ya sebagai capres pada 2 Maret 2023 lalu ya. Jadi dukungan itu kan seharusnya kan dari dari Nasdem, terus kemudian dari PKS ya, aba-aba di situ, lalu kemudian Demokrat begitu kan. Namun Partai Demokrat mencium gelagat Anies Baswedan dan Nasdem yang membelot ya. Demokrat lantas mengumumkan ya kepada publik pada hari Kamis itu. Di satu sisi dia mengatakan bahwa rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol ya, ucap Sekjen Partai Demokrat ya. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk ya memimpin koalisi perubahan. Ini sudah mulai kecewa Partai Demokrat di situ begitu. Kekecewaan mereka saya kira tanpa dasar begitu ya. Ya, yang namanya politik seperti itu begitu ya. Sementara itu PKB ya akan segera memfinalisasi duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dalam waktu dekat ya. DPP PKB sudah menggelar rapat pleno di Jakarta pada hari ini. Rencananya PKB bersama Nasdem mendeklarasikan dukungan secara resmi kepada pasangan Anies Caimin di Surabaya ya. Bisa saja nanti ya lawan-lawan Caimin ya bisa saja dari dari NU juga bisa saja Mbak Yeni atau Bu Hovifah begitu ya. Karena ya kita tunggu saja bagaimana dalam kalkulasi politik hari ini begitu ya. Karena Ganjar ya seolah-olah ingin mengincar posisi dari orang-orang NU begitu atau tokoh-tokoh NU. Kita tunggu saja begitu ya. Apakah nanti adalah kalau NU secara struktural dia kan inginnya Erick Thohir begitu. Tapi saya kira gimana begitu kan ya. Erick Thohir elektabilitasnya ya itu aja. Kira-kira seperti itu begitu. Ya saya kira tidak jauh lah begitu kan. Jadi di putaran kedua itu saya kira ada Anies Baswedan ya, terus kemudian ada Pak Prabowo. Ganjar itu sudah jelas di depan mata sudah kalah begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.